pekerjaan yang seperti terlalu banyak berdiri atau terlalu banyak duduk. Kira-kira gimana ya cara kita mengaturnya agar sesuai dengan ergonomi? Ada beberapa hal sih yang bisa dilakukan, tapi utamanya saat ini kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di podcast Take a Break, podcast RSUD Kanujoso Jatiwibowo. Perkenalkan, nama saya Anissa Janati Rosida, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kaltim, jurusan Promosi Kesehatan, selaku host pada podcast kita pada hari ini. Di sini kita akan membahas mengenai ergonomi, karena ergonomi itu sangat penting ya dalam pekerjaan, karena membahas tentang postur tubuh dan fisik tubuh. Saat ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Bambang Winarko selaku Kepala Instalasi K3 RSUD Kanujoso Jatiwibowo. Halo, senang kenal. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah baik. Sebelum kita lanjut lebih dalam, mungkin bisa dijelaskan Pak lebih rinci sedikit apa sih definisi ergonomi menurut Bapak gitu? Oke, untuk ergonomi itu berasal dari kata Yunani ya, ergos artinya kerja, nomos itu aturan kerja. Nah, adapun ergonomi atau ergonomika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dengan suatu sistem, baik penggunaan metode atau pola atau sistem bagi kerja atau karyawan yang melakukan tugas agar hasilnya optimal dalam pelaksanaan tugasnya atau pekerjaannya. Boleh dijelaskan secara singkat kira-kira standar ergonomi di rumah sakit itu seperti apa ya Pak? Di RSUD Kanujoso ini ada instalasi K3 ya, jadi bersinergi ergonomi itu bagian penting dari program K3. Tujuannya adalah untuk menciptakan atau menjaga ya derajat kesehatan karyawan sehingga dicapai produktivitas yang tinggi maupun efisiensi di setiap layanan atau kegiatan rumah sakit. Jadi sinkron atau bisa dikatakan bersinergi ya antara ergonomi itu dengan K3 sendiri di Rumah Sakit Kanujoso. Kira-kira kalau menurut Bapak, apa semua pegawai di Rumah Sakit RSUD ini sudah menerapkan ergonomi dengan sesuai standar? Memang mungkin belum maksimal ya, dari seluruh karyawan kita sekitar 1.500-an mungkin, itu mungkin belum semua maksimal untuk melaksanakan ergonomi saat bekerja. Tapi memang itu adalah target kami K3 untuk selalu melakukan refresh ya, dan dalam hal program kita juga ada kegiatan-kegiatan yang training tentang ergonomi khususnya tahun ini. Apa aja hal yang perlu diperhatikan dalam mengatur ergonomi di lingkungan kerja kita ini Pak? Ada beberapa hal yang penting ya harus diperhatikan, antara lain ruangan itu nyaman ya saat kita melaksanakan tugas atau pekerjaan. Juga sirkulasi udara. Kedua, tempat duduk atau tempat kerja kita itu harus sesuai ya, sesuai dengan beban atau berat tubuh. Tinggi meja atau alat kerja kita itu sesuai dengan posisi kita agar nyaman. Dan alat kerja kita seperti komputer atau lainnya itu di setting atau ditempatkan itu sesuai. Ada beberapa indikator untuk terciptanya ergonomi yang baik dari beberapa alat yang ada di lingkungan kerja kita. Misalnya nih ada beberapa perhatian khusus kita ya, seperti misalnya di ruangan operasi, terus di ruangan radiologi, di ruangan laundry mungkin. Ya. Ada pekerjaan yang seperti terlalu banyak berdiri atau terlalu banyak duduk. Kira-kira gimana ya cara kita mengaturnya agar sesuai dengan ergonomi? Ada beberapa hal sih yang bisa dilakukan, tapi utamanya saat ini kita punya solusi atau resolusinya itu bagi karyawan yang melakukan atau melaksanakan tugas
jam kerjanya panjang ya, bisa seperti operasi 4, 5 bahkan lebih dari 6 jam, itu sebaiknya jadwal tugas di rolling. Jadi tidak selalu petugas yang bersangkutan melakukan hal-hal atau jam kerja yang panjang. Jadi di rolling dengan tim atau teman-teman yang lain melakukan tugas operasi-operasi yang tanda kutip itu jam operasinya panjang. Jadi ada kesempatan mereka untuk recovery, untuk istirahat. Sementara seperti itu, selain daripada penggunaan atau mengikuti metode SPO ya dalam hal ergonomi, bekerja yang berdiri lama misalnya atau duduk lama, itu ada hal-hal yang harus dilakukan triknya untuk agar tubuh selalu masih kondisi fit. Itu kurang lebih Mbak Isa. Apa aja ya kira-kira resiko nih yang dapat terjadi pada karyawan tuh yang nggak menerapkan ergonomi? Banyak sih Mbak, memang ergonomi itu bentuknya tidak langsung instan terlihat efeknya ya. Biasanya dalam waktu panjang baru kita mendapatkan keluhan. Apabila beban kerjanya berat, nah itu bisa jadi terjadi kecelakaan kerja saat jadi nyeri punggung atau cedera bahu ya, instan. Nah itu harus ditangani. Cuman kalau yang jangka waktu yang lama itu biasanya timbul keluhan-keluhan tanpa penyebab, atau nyeri punggung atau nyeri bahu ya petugas atau karyawan, karena ergonomi yang diabaikan. Ergonomi yang baik itu tidak dilaksanakan sesuai kaidah-kaidahnya. Kira-kira gimana peran manajemen dalam menjamin ergonomi karyawan? Oke, manajemen Rumah Sakit Kanujoso dalam hal ini implementasinya melalui instalasi K3 ya. Program K3 kita adalah salah satunya tentang kesehatan karyawan. Nah, ergonomi ini masuk di program kegiatan. Tadi sekilas kita sudah bahas, ada in-house training ya. Tahun ini juga kita lakukan karena fokusnya memang beda. Waktu 2020, 21, 22 itu kita fight dengan virus ya, yang sama-sama kita hadapi. Nah, saat ini kita kondisi sudah lebih baik. Kita bisa fokus terkait kesehatan karyawan, khususnya urusan ergonomi. Nah, rumah sakit khususnya melalui K3 program kesehatan karyawan akan melakukan training dengan narasumber yang expert ya, khususnya internal kita, dokter-dokter yang ada, mereka udah antusias untuk berikan sharing ilmu tentang ergonomi yang baik. Misalnya nih ada dari petugas kesehatan atau misalnya perawat ada yang mengangkat pasien nih, terus terjadi cedera. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh petugas tersebut? Ya. Korban petugas itu tadi ya, kalau di K3 kita ada proses investigasi pelaporan. Jadi kepala ruangan melapor ke kepala instalasi K3 atau staf telah terjadi kecelakaan kerja. Itu status kecelakaan kerja Mbak, karena langsung berdampak. Nah, dari petugas atau staf K3 mengadvokasi, kita memberikan layanan pendampingan ke IRD dalam hal penanganan cederanya, setidaknya rasa nyerinya itu. Nah, itu biasanya di UGD, IRD khususnya itu ada layanan untuk meredakan rasa nyeri, itu penanganan awal. Nah, setelah itu petugas korban tadi bisa melakukan perobatan lanjutan baik reguler maupun mandiri ya di rumah sakit. Namun itu tergantung dari petugas korban tadi, kiranya yang mereka enak melakukan perobatan, karena di K3 kita udah di awal sudah kita lakukan preventif untuk cedera punggungnya atau bahu itu tadi ya. Itu Mbak. Apa saja strategi yang dapat dilakukan untuk
masalah ergonomi di rumah sakit seperti untuk penunjang kesehatan tadi dari pekerjanya? Yaitu ergonomi sebenarnya adalah metode ya, nah yang berkaitan saat mereka melakukan kegiatan. Seringkalinya petugas ini abai, lalai terhadap SPO atau standar ya, prosedur. Itu yang membuat mereka akhirnya terpapar atau beresiko mengalami cedera. Nah, di rumah sakit memang kita sering melakukan refresh, kunjungan ya ke ruangan-ruangan untuk mengetahui kondisi khususnya seperti apa alat kerja, media kerja untuk mereka yang melakukan tugas, apakah masih sesuai. Karena kita periksa juga Mbak, kayak kursi, meja, apabila sudah tidak layak itu kita rekomendasikan untuk diganti agar petugas atau karyawan yang melaksanakan tugas itu tetap mendapat kondisi yang lebih aman saat bertugas. Itu sih Mbak. Mungkin Bapak ada pesan nih buat karyawan agar membuat produktivitas karyawan tuh lebih maksimal lagi. Iya. Ada nggak Pak? Kira-kira. Oke Mbak, Boleh itu disampaikan. untuk saya juga pribadi sih, juga untuk teman-teman semua, kalau dibilang sahabat safety ya, karena kita dari K3, jadi ergonomi itu penting. Seperti kita membudayakan kesehatan keselamatan kerja, budaya safety. Nah, ergonomi itu bagian daripada kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi kalau kita melakukan itu hal sesuai hingga produktivitas kita terjaga, efisiensi rumah sakit itu terlaksana, akhirnya kita punya output yang baik. Karyawan aman, nyaman, pelaksanaan tugas karyawan di rumah sakit bisa terlaksana dengan baik ya, produktivitas akhirnya meningkat. Mungkin itu Mbak buat sahabat safety. So, sahabat safety, mungkin itu informasi yang dapat kita sampaikan pada podcast kita hari ini. Jadi mungkin lebih baik kita untuk lebih memperhatikan ergonomi kerja kita, seperti untuk kesehatan fisik kita sendiri, untuk kesehatan mental kita sendiri juga. Terima kasih kepada Bapak Bambang Winarko. Sama-sama. Telah menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast Take a Break pada hari ini. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya.